Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rokani, NIM 20111100011 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Gresik semester 2. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan denyut jantung janin dengan menggunakan Doppler. Yang pertama ada persiapan alat. Di sini ada Doppler, kemudian tempat tidur pasien dan selimut, kemudian ada jeli. Setelah itu ada buku KIA, buku kartu ibu, kemudian buku status ibu hamil, kemudian ada tisu dan handscoon, ada kotak sampah medis dan non medis, ada wastafel yang ada keran air mengalir. Kemudian selanjutnya pelaksanaan, sikap dan perilaku. Yang pertama menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan. Assalamualaikum Ibu, nama saya Rakani. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin Ibu, nggih. Nanti mungkin agak sedikit kurang nyaman, nggih Bu ya. Tolong minta minta bantu partisipasinya Ibu, nggih Bu. Kemudian setelah itu kita tetap ajak komunikasi Ibu selama melakukan tindakan. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan dengan teknik 6 langkah. Kita cuci di keran air mengalir di tempat wastafel. Kemudian kita cuci dengan air mengalir. Kemudian kita keringkan dengan tisu. Buang di kotak sampah medis, non medis. Kemudian setelah itu menempatkan alat dan bahan di dekat pasien, kemudian menempatkan jeli pada bagian probe holder. Kemudian setelah itu kita memakai handscoon. Jangan lupa untuk menjaga privasi pasien, menutup tirai jendela pintu ruangan. Apabila ada pasien lain, dimohon untuk menunggu di luar. Kemudian setelah itu kita mempersilahkan ibu untuk kencing dahulu agar saat pemeriksaan kandung kemih ibu kosong. Kemudian agar ibu tetap merasa nyaman dan tidak sakit. Ibu mungkin kalau misal ibu mau kencing bisa kencing dulu Bu, karena nanti mungkin kan agak ditekan-tekan, jadi mungkin ibunya nanti tidak nyaman gitu ya. Kemudian setelah itu kita mengatur posisi ibu berbaring di atas tempat tidur dengan bantal agak sedikit ditinggikan. Ibu permisi, saya bantu meninggikan bantalnya, nggih. Kemudian mengatur selimut. Permisi Ibu, saya atur selimutnya dulu, nggih. Setelah itu mempersilahkan dan bantu ibu untuk membebaskan baju pada daerah perut. Ibu permisi, bajunya dibuka nggih untuk pemeriksaan di bagian perut nanti. Setelah itu mengatur kaki ibu lurus. Ibu kakinya diluruskan nggih Bu ya. Udah nyaman nggih Bu. Setelah itu kita menentukan punktum maksimum. Nah, yang pertama ini kita lakukan pemeriksaan pada lokasi area punggung janin, bagian atas, dan menentukan bagian kepalanya. Bagian kepalanya ada di bawah. Kemudian setelah itu kita kita memastikan posisi kepala apakah sudah memasuki PAP atau belum. Di sini kita sudah memasuki PAP dan pada pemeriksaan kali ini kita sudah memasuki PAP dan punggung janinnya kita
posisikan berada di bagian kiri atau bagian puki. Maka pemeriksaannya pada bagian ini yaitu di samping pusat bawah perut. Di sini ya. Karena sudah memasuki BAB, jadi kita pukinya di sini. Setelah melakukan dan menempatkan, kita sudah mengetahui area pemeriksaan, kemudian kita mengoleskan perut daerah puntu maksimum dengan jeli. Nah, karena tadi sudah dioleskan pada probe holder, maka kita langsung menempelkan transducer Dopplernya pada daerah puntu maksimum yang akan dilakukan pemeriksaan. Untuk melakukan pemeriksaan, kita memperhatikan mengatur ketepatan penempatan transducer pada area puntu maksimumnya. Kemudian kita mengidentifikasi ketepatan bunyi pada DJJ seperti frekuensi, teratur atau tidak, jelas atau tidak, suara hilang timbul atau tidak. Kemudian sudah di sini pada Doppler kita bisa membaca frekuensi. Nah, untuk membaca frekuensi ini normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Tertera pada layar Doppler. Kemudian setelah itu kita memberitahu ibu hasil pemeriksaan. Baiklah ibu, hasil pemeriksaannya bagus nggih Bu ya, frekuensinya 130 kali per menit. Alhamdulillah janinnya sehat nggih Bu. Iramanya juga teratur, jelas, suaranya juga tidak hilang timbul. Kemudian kita dokumentasikan hasil pemeriksaan, kemudian merapikan ibu. Nggih Bu, sampun Bu, sudah selesai nggih. Setelah itu membereskan alat dan melepas handscoon, kemudian kita mencuci tangan. Kita melepas handscoon, kemudian mencuci tangan. Di keran air mengalir dengan teknik 6 langkah. Kemudian kita siram dengan menggunakan air mengalir pada keran di wastafel. Setelah itu kita keringkan dengan menggunakan tisu. Nggih Bu, sampun Bu, sudah selesai nggih. Sekian praktek DJJ dari saya. Untuk evaluasinya dapat melaksanakan tindakan secara sistematis dan berurutan, kemudian melaksanakan tindakan dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.